kita akan memasuki contoh faktor produksi dalam diagram alur melingkar. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa dalam diagram alur melingkar ada dua pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga, yang kedua adalah perusahaan. Rumah tangga itu memiliki faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat bersama saya, Devia Rizky Anggarini, pada mata kuliah Mengantar Ilmu Ekonomi Mikro. Hari ini kita akan membahas tentang bab 2 mengenai berpikir seperti seorang ekonom atau think like an econom. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang apa itu peran seorang ekonom? Kedua, apa itu model serta asumsi ekonomi? Yang ketiga, apa itu model ekonomi yang pertama? Tentang diagram arus melingkar. Serta model ekonomi yang kedua tentang batas kemungkinan-kemungkinan produksi dan perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Baiklah. Ekonomi menjadi aspek yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ekonomi banyak digunakan dalam pembuatan keputusan yang biasanya selalu mempertimbangkan untung dan rugi. Pengelolaan sumber daya dalam perekonomian menjadi sangat penting karena sumber daya itu sendiri jumlahnya sangat terbatas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dua peran ekonom sebagai seorang ilmuwan. Ekonom itu mempunyai dua peran. Yang pertama sebagai seorang ilmuwan, di mana seorang ekonom akan menggunakan metode ilmiah, yaitu merancang teori, mengumpulkan data, serta menganalisis data untuk membuktikan teori yang telah dibuat. Yang kedua, ekonom akan bertindak sebagai penasehat kebijakan, di mana saat ekonom mencoba untuk membantu memperbaiki kondisi ekonomi, mereka akan memberikan masukan-masukan kebijakan kepada pemerintah terkait contohnya upah minimum, tingkat inflasi, pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang model dan asumsi ekonomi. Model merupakan representasi dari realita yang rumit yang kemudian dicoba untuk disederhanakan. Contoh dari suatu model ekonomi yang paling terkenal yaitu kurva permintaan. Kurva permintaan itu menjelaskan tentang gambaran jumlah barang yang diminta pada tingkat harga tertentu, di mana ketika jumlah harga yang diminta sama dengan jumlah barang yang diminta, itu perekonomian mencapai titik keseimbangan. Tapi pada hari ini kita tidak akan membahas tentang kurva permintaan, tapi kita akan membahas tentang diagram alur melingkar. Nah, dalam diagram alur melingkar ini menggambarkan bagaimana sirkulasi pendapatan dan pengeluaran melalui rumah tangga dan perusahaan ke pasar barang dan jasa. Tadi itu penjelasan dari model. Sekarang kita masuk ke asumsi. Asumsi itu menyederhanakan masalah-masalah yang ada di dunia, sehingga membuat masalah itu lebih kita mengerti sehingga dapat kita cari solusinya atau dapat kita pecahkan. Baiklah, seperti semua ilmuwan, mereka akan membuat asumsi yang layak dan membangun model yang disederhanakan untuk memahami dunia sekitar mereka. Sehingga dua model ekonomi yang sederhana yang akan kita bahas hari ini, yaitu diagram arus melingkar dan kurva kemungkinan produksi. Kita akan masuk ke model yang pertama, yaitu diagram arus melingkar.
Diagram arus melingkar merupakan model visual perekonomian yang menunjukkan bagaimana uang mengalir ke pasar melalui rumah tangga dan perusahaan. Diagram arus melingkar ini kita sebut juga sebagai circular flow diagram. Dalam model ini, perekonomian akan disederhanakan dengan memasukkan hanya dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga dan perusahaan, di mana perusahaan akan menghasilkan barang dan jasa menggunakan bahan baku atau faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan tanah. Nah, bahan baku ini juga seperti yang saya sebutkan tadi disebut sebagai faktor produksi atau factor of production. Kemudian, rumah tangga itu memiliki faktor produksi tersebut. Dan rumah tangga juga akan mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Rumah tangga dan perusahaan itu akan berinteraksi dalam dua jenis pasar. Dalam pasar barang dan jasa, rumah tangga itu bertindak sebagai pembeli, sedangkan perusahaan adalah penjualnya. Dengan kata lain, rumah tangga menjadi output atau hasil produksi perusahaan yang berupa barang dan jasa. Dalam pasar faktor produksi, rumah tangga adalah pembeli, perusahaan juga pembeli. Dalam pasar ini, rumah tangga menyediakan bahan baku yang akan digunakan perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Diagram melingkar menyediakan cara yang sederhana dalam menyusun semua transaksi ekonomi yang terjadi antara rumah tangga dan perusahaan dalam perekonomian. Selanjutnya, itu faktor produksi. Faktor produksi merupakan sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi itu termasuk tenaga kerja, tanah, serta modal. Kita akan memasuki contoh faktor produksi dalam diagram alur melingkar. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa dalam diagram alur melingkar ada dua pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga, yang kedua adalah perusahaan. Rumah tangga itu memiliki faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan, seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Kemudian, rumah tangga juga akan membeli dan mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya, perusahaan itu akan membeli atau menyewa faktor-faktor produksi yang berasal dari rumah tangga dan menggunakan faktor-faktor produksi tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa yang selanjutnya akan dijual ke pasar. Oke, selanjutnya adalah model ekonomi yang kedua, yaitu batas kemungkinan produksi. Sebelum kita masuk ke pembahasan model kedua, kita akan membayangkan bahwa walaupun perekonomian itu menghasilkan ribuan barang dan jasa, coba kita bayangkan bahwa satu perekonomian hanya menghasilkan dua jenis barang, yaitu mobil dan komputer. Industri mobil dan industri komputer sama-sama menggunakan semua faktor produksi yang ada dalam perekonomian. Batas-batas kemungkinan produksi itu merupakan suatu grafik yang menunjukkan berbagai kombinasi output, dalam hal ini adalah mobil dan komputer, yang mungkin dihasilkan oleh faktor produksi dan teknologi yang tersedia dan dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengubah faktor produksi tersebut menjadi output. Pergeseran dalam batas kemungkinan produksi itu akan mengilustrasikan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bahasan ekonomi mikro dan ekonomi makro.
Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana perusahaan dan rumah tangga itu membuat keputusan serta bagaimana mereka berinteraksi di pasar tertentu. Sedangkan ekonomi makro adalah cabang ilmu yang membahas fenomena ekonomi secara luas. Kita akan membahas persamaan dari ekonomi mikro dan ekonomi makro. Persamaannya adalah dari perubahan dalam perekonomian secara keseluruhan yang timbul dari keputusan yang diambil oleh jutaan individu, maka tidak mungkin kita memahami perkembangan ekonomi tanpa mempertimbangkan keputusan yang terkait di tingkat ekonomi mikro. Perbedaannya, karena ekonomi mikro dan ekonomi makro itu menjawab pertanyaan yang berbeda, maka kadang-kadang pendekatan yang diambil juga akan berbeda. Oleh sebab itu, diajarkan dalam kuliah yang berbeda juga. Baiklah, itu tadi beberapa materi kita pada hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu peran seorang ekonom, apa itu model dan asumsi ekonomi. Model ekonomi yang pertama yaitu diagram arus melingkar. Model ekonomi yang kedua yaitu batas-batas kemungkinan produksi serta perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa klik like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Hai adik-adik semua, kali ini kakak mau jelasin gimana caranya untuk mendaftar online di Universitas Teknokrat Indonesia. Baik, kita buka dulu websitenya di spmb.teknokrat.ac.id. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk alur pendaftaran mahasiswa baru dan tes masuk online. Yang pertama, adik-adik harus membuat akun pendaftaran terlebih dahulu dengan memasukkan email dan password adik-adik ya. Setelah itu, adik-adik bisa login dengan memasukkan alamat email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian, adik-adik harus mengisikan data pribadi, data sekolah, dan pilihan program studi. Setelah semua data terisi, lalu klik daftar. Selanjutnya, adik-adik bisa mengunduh cetak kartu pendaftaran. Setelah mencetak kartu pendaftaran, adik-adik bisa melakukan pembayaran melalui bank atau ATM ke nomor rekening yang tertera pada kartu pendaftaran. Setelah adik-adik melakukan pembayaran, lalu foto dan upload bukti pembayaran ke sistem pada menu upload bukti pembayaran. Tunggu validasi dari Universitas Teknokrat Indonesia kurang lebih 1 kali 24 jam. Setelah tervalidasi, adik-adik bisa mencetak nomor ujian di menu cetak kartu ujian. Jika adik-adik semua sudah mempunyai nomor ujian, adik-adik bisa langsung melakukan tes online pada menu online test di bagian menu utama. Pilih fakultas sesuai dengan program studi yang adik-adik pilih ya.
Catatan untuk adik-adik semua. Untuk adik-adik yang mengambil jurusan di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, adik-adik harus mengerjakan soal ujian 2 kali. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mengerjakan ujian 1 kali, dan di Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan, program studi Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris mengerjakan ujian 2 kali, program studi Pendidikan Matematika mengerjakan ujian 1 kali, dan khusus untuk program studi Pendidikan Olahraga, adik-adik mengerjakan 1 kali ujian kompetensi dasar dan 1 kali ujian tes fisik. Setelah memilih fakultas sesuai dengan program studi adik-adik, lalu pilih akses, pilih continue, isikan username dan password menggunakan nomor ujian. Lalu klik login, lalu klik ujian 1, klik ujian 1 tes kemampuan dasar. Untuk mulai mengerjakan soal, klik start attempt. Pastikan adik-adik mengerjakan soal sampai dengan selesai ya. Jangan lupa klik finish attempt dan scroll ke bawah. Klik submit all and finish. Untuk melihat hasil pengumuman tes, adik-adik bisa lihat di link spmb.teknokrat.ac.id. Dengan login kembali, lalu pilih menu pengumuman. Di sini akan tertera hasil tes adik-adik lulus atau tidak, dan adik-adik bisa mencetak slip pembayaran untuk melakukan pembayaran daftar ulang dengan nomor rekening masing-masing program studi. Nah, itu dia cara daftarnya lewat website di Universitas Teknokrat Indonesia. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa di Universitas Teknokrat Indonesia, kampusnya sang juara.